ada satu batang tarik yang tersambung ke gasket plate ya. Dengan 4 buah baut seperti ini. Ini platnya 5 inch kali setengah inch. Jadi kalau begitu ini yang 5 ya, setengahnya tebal ke arah sana. Gasetnya 3/8 inch tebalnya. Lalu jarak ini jaraknya segitu adalah ini 1/4 inch, ini 2,5, ini 1/4. Ya. Jaraknya demikian, inci semua ya. Ke sampingnya juga sama. Ini 1/4, ini 2,5. Dan ke tepi ini 1/4 inch lagi ya. Jadi jarak ke sini dengan ke sana sama semua. Ini gaya tariknya 15 kips mati. Hidupnya 45 kips. Lalu apa lagi? Oh, plat 5,5 kali setengahnya ini A36. A36. Bautnya diameter bautnya 3/4 inch. Belum mengecek geser dari baut, jadi mutu bautnya belum disebutkan ya. A307 atau 325 atau 490-nya belum disebutkan. Di sini cuma minta periksa ketentuan jarak baut ke tepi dan spasi antar baut, dan apakah kekuatan tumpu memenuhi syarat. Ya. Jadi yang memenuhi syaratnya juga yang diminta periksa hanya kekuatan tumpu dari sambungan saja ya. Kalau ini batang tarik, kita juga bisa mengecek sama kekuatan batangnya di sini, misalnya di penampang utuh, dan kekuatan dari batang tariknya di penampang efektif ini ya, yang ada lubangnya ini. Tapi ini karena di awal hanya diminta kekuatan tumpunya saja. Nah, ketentuan jarak baut ini tergantung dari diameter baut. Jadi kalau DB-nya 3/4 inch, di tabel yang tadi saya bantu lihatkan saja. Kalau untuk 3/4 inch, LE-nya 1 inch ya. LE minimum sama dengan 1 inch. Jadi kalau ini jarak ke tepinya 1/4 yang ini. Kalau di gasetnya juga 1/4, jadi oke ya. Ini ketentuannya LE minimum, LE-nya sendiri 1/4 inch, jadi ini oke ya. Untuk ketentuan jarak ke tepi ya. Jarak dari baut ke tepi. Lalu ini juga spasinya kita pakai 3D dulu. Spasi sama dengan 3D, spasi minimum ya. 3 kali 3/4 itu 2,25 ya. Sama dengan 2,25 inch. Dan spasi yang tersedia memang lebih lagi mulai 2,5 ya. Ini spasi minimum, spasinya 2,5 inch. Jadi ini juga oke ya. Oke, jadi dari ketentuan jarak baut sudah memenuhi ya. Jarak ke tepi dan jarak antar baut sudah memenuhi ketentuan. Nah, tinggal
tumpunya ya. Tinggal tumpunya. Tumpunya bisa gagal untuk batang yang ditarik ini bisa gagal di sebelah sini. Ya. Atau di atasnya juga begitu. Gitu. Atau antar bautnya yang ini atau yang ini ya. Begitu. Robeknya di sebelah sini. Kalau untuk gasetnya yang di belakang sini, tumpunya adalah ini kan gasetnya batasnya di sini, tumpunya adalah yang ini di belakang sana dan ini antar baut. Nah, karena panjangnya sama semua, kalau gambar-gambar ini jarak-jaraknya ini sama semua, maka yang menentukan di antara batang tariknya dengan gasetnya itu mestinya adalah yang lebih tipis di antara keduanya ya. Karena kekuatan tumpunya tergantung dari ketebalan. Jadi kalau ini tebalnya setengah, gaset tebalnya 3/8, jadi yang menentukan itu adalah tumpu pada gaset ya. Jadi T gaset plate itu 3/8 inch, lebih kecil daripada T ininya ya, batangnya ya, batang tariknya. Tarik yang setengah inch, jadi ini lebih menentukan ya. Ya, sehingga kita tidak perlu ngitung dua-duanya, cukup yang lebih kecil saja. Nah, kekuatan robeknya tadi robek atau tear out ya. Rn-nya sama dengan, nah ini tergantung bautnya nih ya. Karena jarak ke tepinya atau jarak ke masing-masingnya berbeda-beda. Jadi kita harus hitung masing-masing ya. Kekuatan robek dari mungkin ngitungnya satu-satu aja dulu. Bautnya dulu ya. Untuk semua gaset plate lebih menentukan. Nah, kita tinjau baut yang tepi dulu ya. Karena jaraknya sama semua. Kalau untuk gaset plate yang tepi itu yang ini ya, karena ke sana ya, ke tepinya. Ini yang tengah ya. Kalau untuk batang yang tepi yang sebelah sini, yang ini yang sebelah tengah ya. Karena jarak-jaraknya sama, nggak terlalu masalah sisi yang mana. Untuk baut tepi, kekuatan kriteria robeknya adalah Rn sama dengan 1,2 LC kali T kali Fu ya. Itu ya. 1,2-nya kita pakai. LC-nya karena jarak ke tengahnya 1/4 dan diameter lubangnya adalah 3/4 tambah 1/8 ya. Jadi kita harus agak ngitung dulu ya. LC sama dengan 1/4 dikurangi dengan setengah diameter lubang ya. Diameter lubang kita tadi pakai huruf H ya. Nah, diameter lubangnya sendiri adalah diameter baut yang 3/4 ditambah 1/16 ya. Karena bautnya kurang dari 1 inch, ini 3/4 tambah 1/16. Nah, ini kalau dihitung, ini jadi berapa nih? Kalau per 16 ini jadi 12, ini 13/16 ya. Dibagi 2 lagi 13/32 ya. Jadi 1,5 dikurangi 13/32. Itu angkanya. Ya, Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Itu 1,5 atau 1/4 ya Pak? Oh, 1/4 ya. Terima kasih. Yang diberikan 1/4. Ini 1/4 dikurangi setengah diameter lubangnya. Diameter lubangnya demikian. Jadi 1/4 dikurangi tadi berapa? Kali 4 ya. 13/32 ya. 0,844 ya. Di buku berapa? Ya, 0,8438 ya. 438 inch ya. Sama ya. Jadi ini LC yang kita pakai 0,8438 dikalikan dengan T-nya. T-nya kita pakai gaset plate.
karena lebih tipis ya. Jadi 3/8. Dan FU mutunya sama-sama A36 ya. Ini A36, ini juga A36. Ini lupa nulis. A36 itu FU-nya 58 KSI. Dan RN-nya adalah segitu ya. Kali di sini adalah angkanya mestinya. Mana dia? 1,2. Di sini kenapa dia pakai setengah ya? Harusnya 3/8 ya. Di bukunya dia pakainya setengah. Sebentar saya cek. Oh, di buku dia hitung dua-duanya ya. Tapi kan semua dimensi yang lain sama saja. Jadi yang menentukan mestinya yang lebih kecil. Jadi yang 3/8 ini ya kita langsung pakai saja yang ini angkanya adalah 22,02. Ya. Itu robeknya. Lalu ada deformasi. Kriteria deformasi. Saya hapus saja, ini sudah nggak perlu ya. Spasinya tadi nanti 2,5 ya, bisa kita tinjau lagi. Itu kekuatan robek, sedangkan deformasinya ya. RN-nya 2,4. LC-nya diganti diameter baut, D dikalikan T dikalikan FU lagi. Ya. Ini tinggal memasukkan angka 2,4, D-nya 3/4, tebalnya 3/8, FU-nya 58. Ini kalau diperhitungkan angkanya 39,15. Jadi 39 dengan 22 yang ini yang menentukan ya. Yang 22,02 kips untuk baut tepi ya. Nah, untuk baut tengah yang berbeda itu adalah LC-nya ya. Karena baut yang berada di tengah itu LC-nya ya jarak antara dua baut begini ya. Tadi spasinya ini 2,5 inch, diameternya sama seperti itu, jadi LC-nya 2,5 dikurangi sisanya itu setengah, bukan setengah tapi 2 diameter ya, 1 diameter karena separuh di kanan, separuh di kiri, jadi ini nggak pakai setengah, 3/4 tambah 1/16, begitu ya. Ini tadi ini berapa tadi? 13/16. Tinggal dikurangkan saja dari sini. Dapatnya kalau yang di tengah itu adalah 1,688 inch. Oke, jadi LC-nya ini dan kita masukkan lagi ke formula yang sama dengan yang tadi. Untuk robek RN-nya adalah 1,2 LC kali T kali FU. 1,2, 1,688. Yang ini tebalnya 3/8. FU-nya 58. Ini angkanya 44,06 kips. Lalu deformasi. RN-nya adalah 2,4 D kali T kali FU. 2,4 kali 3/4. 3/8. 58. Ini angkanya
Oh, ini saya salah baca. Sebentar, yang ini. Oh, oke. Ini tidak tergantung dari jarak ya. Jadi ini angkanya sama seperti yang tadi, seperti yang di atas ini karena sudah kita hitung juga persis sama. Ini 39,15 kips ya. Oke. Nah, untuk baut yang di tengah yang menentukan deformasinya ya. Karena kalau robek angkanya 44, kalau deformasi 39, jadi yang menentukan yang ini. Nah, udah baut tepi dan baut tengah. Masing-masing ada 2, di tepi ada 2 baut tadi dan di tengah ada 2. Jadi kekuatan totalnya kekuatan total sambungan, Rn-nya adalah 2 baut yang kekuatannya segini 22,202 yang di pinggir dan 2 baut yang kekuatannya 39,15 ditambah 2 kali 39,15. Ini kalau dihitung angkanya 122,3 kips ya. Nah, selanjutnya tinggal kalau LRFD dikalikan V, kalau ASD dibagi dengan omega ya. Ini ya bisa dua-duanya. Tadi bebannya 15 dan 45 ya. Jadi Rn-nya segitu. Dari strukturnya tadi untuk LRFD PU-nya adalah 1,2 PD tambah 1,6 PL 1,2 kali 15 tambah 1,6 kali 45 ya. Angkanya 90 kips. Sedangkan VRN-nya 0,75 kali ini ya. 122,3 yang angkanya 91,7. Jadi 90 dari strukturnya, kapasitasnya 91,7. Ini oke ya. Jadi bisa diterima, memenuhi syarat. Untuk ASD, PA-nya adalah PD tambah PL, 15 tambah 45. Jadi ini 60 kips. Rn per omeganya 2 ya, V-nya 0,75, omeganya 2. Jadi ini 122,3 dibagi 2, 61,2 ya. Ini lebih besar daripada PA-nya, jadi juga memenuhi syarat ya. Oke, jadi sambungan ini memenuhi syarat baik untuk ketentuan LRFD ataupun ketentuan ASD ya.